Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih banyak buat Ibu Swicu. Selamat pagi. Salam sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum saya sampaikan pengajaran ya kepada kita semuanya, coba saya mau tahu nih, saya evaluasi sedikit aja. Ya, oh jaringanku lemot. Ya ampun, jangan lemot dong, Ibu-ibu Dormauli. Coba geser-geser dikit ke kanan, geser-geser ke kanan. Udah pastor ini udah di pojokan ini gitu ya. Iya, saya mau tanya Bapak Ibu semuanya. Oke, habis bawa mama keluar biar kena matahari. Oh iya, oke. Semangat ya Ibu Swicu ya. Salam buat Oma, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemarin pengajaran yang Pastor Do sampaikan akhirnya di mana? Ada yang tahu nggak? Akhirnya di mana Bapak Ibu? Ayo, siapa yang ingat kemarin waktu Pastor Daud lagi ngajar, lagi khotbah, pengajarannya sampai di cerita apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Maaf katanya ya, saya percaya katanya. Kemarin saya nggak ikut live Pastor. Ayo, kemarin terakhirnya saya kasih sebuah cerita Bapak Ibu. Saya kasih sebuah cerita kemarin. Ada yang ingat enggak? Haleluya. Ayo, siapa yang ingat? Ayo Bapak Ibu. Saya mau tahu aja nih. Siapa yang masih ingat kemarin terakhir? Yes. Itu dia ya. Sebuah cerita jam tangan Amang, mantap ya. Inang rotua situ morang, ya itulah ya. Kalau sudah melekat berarti ada something ya. Artinya dalam pengajaran itu waktu diperhatikan itu pasti melekat sehingga masih ingat ya. Oke, haleluya. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita kemarin dengar ya, itu sekalipun ilustrasi, tetapi itu menjadi inspirasi buat kita. Ilustrasi yang menjadi inspirasi bahwa usia, amin, bahwa usia tidak menghalangi kita untuk berkarya. Amin. Usia tidak menghalangi kita untuk berkarya. Artinya dalam tema kita pagi hari ini, kalau saya mau kasih tema Bapak Ibu, ya, judul yang saya mau sampaikan pagi hari ini, kita ini Tuhan jadikan kepala dan bukan ekor. Nah, ayat itu dan kata-kata itu senantiasa disebutkan oleh orang-orang, ya, senantiasa disebutkan anak-anak Tuhan. Bahkan kita sudah luar kepala ya kan, bahwa kita ini jadi kepala bukan ekor. Kita bersemangat menyebutkan itu. Tapi ketika saya renung-renung, ya, saya bertanya di hati kecil saya, apakah anak-anak Tuhan yang sering menyebutkan kalimat itu atau kata-kata itu ngerti nggak sih maksudnya, gitu ya? Haleluya. Ngerti nggak sih maksudnya bahwa kita ini Tuhan persiapkan jadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Nah tadi saya katakan bahwa usia atau usia lanjut atau usia tua, amin, tidak menjadi penghalang untuk kita berkarya. Nah dari situ kalau kita mau hubungkan dengan jadi kepala dan bukan ekor, tentulah Bapak Ibu sudah tahu, apalagi kemarin kita sudah dengar ilustrasi tentang arloji kuno yang ternyata harganya lebih mahal dibanding dengan arloji branded baru yang masih baru juga di toko jam yang di zaman modern ini. Amin. Sebagian orang yang tidak mengerti tentang produk jam yang arloji yang tua itu, sebagian orang, amin, bahkan pengusaha jam sekalipun kalau dia tidak mengerti tentang arloji tua itu, maka dia anggap remeh dengan arloji tua itu. Sekalipun dia pengusaha jam sekarang, tapi karena dia tidak tahu arloji itu, amin, tidak mengerti tentang arloji itu, dia anggap remeh karena dia anggap sudah expired. Dia anggap remeh karena jam itu sudah kuno. Dia anggap remeh karena jam itu ya karena sudah usang, sudah tua. Haleluya. Ya? Tapi bagi sebagian orang yang mengerti produk itu, sebagian orang yang tahu barang itu, orang itu berani memberikan apresiasi
nilai yang fantastis, harganya luar biasa, bahkan melebihi dari jam-jam yang terbaik, amin, yang dijual oleh toko-toko yang ada sekarang. Haleluya. Nah, semoga Bapak Ibu ambil hikmah ini di dalam hidupmu. Ambil hikmah ini. Tuhan, sebenarnya arloji itu saya. Amin. Saya sering sekali mengatakan saya sudah tua. Saya sering sekali mengatakan kepada diri saya bahwa saya ini ya harusnya sudah pensiun. Berkali-kali kita bilang seperti itu, seakan-akan kita sudah tidak ada manfaat. Amin. Nah, kalau kita membuat standar di dalam hidup kita seperti itu, maka jadilah seperti itu. Kita memang nggak bermanfaat. Karena kita sendiri sudah kasih label ke dalam hidup kita bahwa aku sudah tua, aku sudah renta, aku tidak bisa apa-apa, maka aku lemah, maka seperti itulah jadinya. Amin. Nah, kenapa kita seperti itu? Karena kita ukurkan dengan anak-anak muda, kita ukurkan dengan orang yang lebih kuat dari kita, maka kita pasti akan tertinggal, maka kita akan di bawah, maka kita tidak akan berfungsi, maka kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi. Tetapi ketika saya ceritakan kemarin tentang arloji tua itu Bapak Ibu, ternyata ketika dia dibawa ke tempat yang tepat, amin, dibawa ke orang yang tepat, amin, kemudian dia dibawa ke dalam satu komunitas yang benar-benar seperti dia semuanya, justru jam atau arloji kuno itu melebihi semua yang ada di etalase atau di tempat jam itu diletakkan. Ketika dia disandingkan dengan arloji-arloji mungkin yang juga mungkin sudah kuno di sana, bisa jadi arloji itu paling hebat di antaranya. Haleluya. Amen. Makanya ketika si kolektor itu lihat Bapak Ibu jam itu, dan dia tahu merek itu adalah merek yang langka, merek yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan mungkin karena banyaknya usianya Bapak Ibu, mungkin orang sudah menganggap bahwa produk itu sudah benar-benar punah. Tapi ketika dia jumpai merek itu dan barang itu masih awet, amin, masih hidup apalagi, haleluya, dia berani mahal. Karena dia tahu bahwa barang itu memang barang yang langka dan dicari-cari oleh dunia. Amin. Nah, hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita salah tempat, maka Bapak Ibu nggak akan ada faedahnya karena salah tempat. Jadi coba ukurkan sekarang hidupmu. Kalau sampai hari ini, amin, saya mau katakan engkau juga belum jadi apa-apa. Kalau sampai hari ini engkau belum jadi siapa-siapa, bahkan engkau belum seperti berguna bagi banyak orang, saya bilang ada yang salah Bapak Ibu. Ada yang salah, pasti Bapak Ibu semuanya salah tempat. Salah tempat Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Mungkin kalau kita ukurkan, Bapak Ibu punya talenta, punya bakat, amin, punya sesuatu untuk dilepaskan sebagai pelayanan, tapi Bapak Ibu ada di dalam satu komunitas yang mungkin lebih hebat, lebih cekatan, lebih mahir dari Bapak Ibu, maka Bapak Ibu pasti akan terbungkam. Dan pasti Bapak Ibu bilang, udahlah saya nggak usah bikin apa-apalah, di sini orang-orang pada hebat-hebat semua. Amin. Di sini orang-orang pada punya hati semua. Mungkin kalau saya mau respon, mungkin saya ya seperti kayak caper lah atau apalah, dan kita mulai menggerutu dan mulai kita sepertinya no action di sana. Bahkan sampai bertahun-tahun kita di sana, kita tidak jadi kepala Bapak Ibu, tapi kita jadi ekor. Firman Tuhan bilang bahwa kita ini jadi kepala dan bukan ekor. Nah, saya berpikir ketika orang mulai mengambil kata-kata ini bahwa Tuhan berjanji kita dijadikan kepala dan bukan ekor, lalu orang berasumsi kepala itu pemimpin, amin. Kepala itu orang yang terkenal, kepala itu orang yang naik, yang dihormati, kepala itu yang memerintah bawahan. Salah besar Bapak Ibu, bukan itu. Ya, bukan itu. Ada orang berasumsi bahwa kepala itu sukses. Kepala itu pasti terberkati kelimpahan. Salah Bapak Ibu. Saya mau bilang, sekalipun engkau belum terberkati dalam kelimpahan, tetap engkau jadi kepala, kata Tuhan. Tetap engkau jadi kepala. Bapak Ibu tahu artinya? Ya, kepala itu menjadi sesuatu yang berguna Bapak Ibu. Amin.
bahkan menjadi teladan, jadi contoh, jadi panutan. Tidak mesti harus punya jabatan Bapak Ibu, sekalipun kita ini, amin, kalau diukurkan tadi ke dalam satu komunitas yang mungkin lebih hebat dari Bapak Ibu, maka di sana Bapak Ibu nggak bisa jadi kepala, Bapak Ibu jadi followers di sana, Bapak Ibu jadi ekor di sana. Ya jelas itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu cuma hanya penikmat di sana. Tapi Tuhan nggak mau kita seperti itu. Lalu bagaimana caranya pastor? Biar saya jadi kepala. Maka Bapak Ibu carilah di komunitas, amin, di tempat yang Bapak Ibu dibutuhkan sangat di sana. Haleluya. Makanya tadi saya katakan bahwa usia yang lanjut, amin, tidak menghalangi, tidak menjadi batasan untuk kita berkarya. Amin. Haleluya. Usia yang lanjut tidak membatasi, tidak menghalangi untuk kita berkarya. Kalau engkau ada di tengah-tengah anak muda, tentulah engkau akan ditolong orang terus. Tentulah tanganmu dipegang terus sama orang, padahal engkau masih kuat, padahal engkau masih bisa berlari karena engkau paling tua di sana, maka engkau pasti akan disuruh duduk ya oma, duduk ya tante, biar kami yang lakukan semuanya. Lalu kita mulai duduk diam tenang di sana dan tidak berbuat apa-apa. Itu yang kita inginkan kah? Tidak Bapak Ibu. Kalau kita jadi kepala dan bukan ekor, itu harusnya kita, amin, menjadi sesuatu yang berdampak di tengah-tengah orang yang butuh kita layani. Itu yang namanya kepala. Haleluya. Yang menjadi penentu Bapak Ibu, penentu yang memberikan keputusan itu kepala. Kalau lokomotif kereta api itu dia yang menentukan kemana gerbongnya pergi. Haleluya. Itu kepala namanya. Bukan berkuasa, bukan hanya berkuasa saja, bukan menjadi orang yang di atas jadi pejabat Bapak Ibu, bukan itu. Bukan itu. Makanya banyak orang berjuang akhirnya salah langkah. Dia pikir, amin, jadi kepala itu menjadi pemimpin, pimpinan Bapak Ibu. Dengan standar hidup diberkati, hidup jaya, hidup sukses dan segala-galanya. Haleluya. Bukan itu jadi kepala Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan maksudkan itu jadi kepala dan bukan ekor, selalu jadi teladan. Amin. Selalu jadi teladan, selalu jadi panutan, selalu jadi orang yang membimbing orang-orang yang perlu dituntun. Itu kepala namanya Bapak Ibu. Dan artinya Bapak Ibu, sekalipun status sosial kita bukanlah menjadi orang yang kaya raya, bukan menjadi orang yang hebat, bukan menjadi pejabat, tapi Bapak Ibu bisa jadi kepala. Di mana Pastor Daud? Di tempat yang tepat Bapak Ibu. Ngerti maksudnya ya? Haleluya. Makanya ada istilah dalam PBB itu Bapak Ibu, the right man in the right place. Orang yang tepat akan ditempatkan di tempat yang tepat, pasti berdampak Bapak Ibu. The right man in the right place. Kalau engkau mau berdampak, amin, kalau engkau mau membawa pengaruh, masuklah di komunitas yang membutuhkan pengaruh itu. Kita pasti jadi pemimpin. Nggak mungkin nggak. Amin. Contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu memang tidak menjadi chef internasional, tidak menjadi chef hotel bintang 5, tapi Bapak Ibu bisa masak. Amin. Bapak Ibu bisa bikin makanan. Bapak Ibu bisa, sekalipun tidak sehebat, amin, juru-juru masak ataupun chef-chef restoran dimanapun yang terkenal, tapi Bapak Ibu minimal bisa masak. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin, menjadi orang yang membimbing dan membina? Kumpullah di tengah-tengah ibu-ibu yang nggak bisa masak, ajarin mereka, maka dipastikan Bapak Ibu pasti jadi kepala, bukan ekor. Haleluya. Amin. Masalahnya banyak orang kepingin jadi ekor, menikmati Bapak Ibu, nggak mau bergerak, nggak mau action, nggak mau lakukan sesuatu, bahkan terkesan menguburkan talenta bakat yang Tuhan kasih di dia. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Amin ya. Tuhan mau kita bergerak jadi kepala, nggak boleh jadi ekor. Harus membawa dampak, membawa pengaruh, membawa terobosan bagi orang-orang yang butuh dipimpin, dibimbing, dan diajari. Haleluya. Amin. Jadi bilang sama dirimu, oh ternyata begitu. Iya. Di sekitar lingkungan Bapak Ibu, ada banyak oma-oma, orang-orang tua, yang mungkin ya sudah habis pensiun, tak berdaya, yang sudah mulai agak menurun.
Bapak Ibu yang ada usia, amin, sudah dengar pengajaran ini, aku mau bergerak, aku mau ambil bagian nih. Saya mau di sekitaran RT saya itu ada satu komunitas oma-oma. Langsung ajak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nyanyi 2 lagu puji Tuhan. Bapak Ibu bisa main gitar 2 lagu puji Tuhan. Pakai itu. Mulai bicara sama orang yang di ujung sana, di tengah, di sebelah Bapak Ibu yang oma-oma. Oma, yuk kita ya. Ini yang ngomong ini oma-oma juga. Oma, yuk kita bikin komsel yuk antara oma-oma aja. Nanti kalau dia bilang, siapa yang pimpin kita, Tante? Ya, nanti saya juga bisa kok. Tante bisa? Bisa. Untuk baca Alkitab, nanti kita baca bergiliran saja. Untuk nanti nyanyi, saya bisa main gitar. Oh iya, ayo. Saya senang, saya sebenarnya lagi butuh, saya rindu. Di kita ini ada komunitas oma-oma. Mulai bergerak Bapak Ibu. Amin. Mulai bergerak. Sekalipun Bapak Ibu seperti tadi, arloji yang sudah jadul itu Bapak Ibu. Amin. Arloji yang sudah tua itu. Bagi orang-orang mungkin kita nggak berdampak, nggak berfungsi, tapi di komunitas kita, wih, mantap Bapak Ibu, jadi kepala, bukan ekor. Amin. Jadi kalau kita punya pemikiran yang seperti ini, dipastikan semua kita kapanpun pasti jadi kepala. Itu yang Tuhan mau. Amin. Nah, coba kita lihat dulu Bapak Ibu ya, Ulangan 28 ayat 13 ini. Saya singgung dari sini, ya. Tadi saya masuk dari arloji tua, ternyata arloji itu punya nilai yang sangat mahal ketika dia ada di tempat yang benar, ya, di tempat yang sesuai dengan usianya, di tempat kolektor. Haleluya. Ya. Ulangan 28 ayat 13. Jadi jangan rendah hati Bapak Ibu ya, maksudnya jangan kecil hati. Jangan rendah diri, maksudnya jangan rendah diri ya, kita memang harus rendah hati, tapi jangan rendah diri. Status ekonomi tidak bisa menghalangi ini. Usia yang banyak renta pun tidak boleh menghalangi hal ini. Amin. Sekalipun Bapak Ibu merasa, pastor tapi aku kan orang rendah ekonominya pastor, jangan sampai terganggu. Yang penting demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, kita lihat ya, ayat yang ke-13 Ulangan 28. Demikian firman Tuhan. Oke, Mama Wiwin sudah menulisnya. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu baca itu dari awal Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu berbicara tentang berkat, dan di sebelahnya berbicara tentang kutuk. Ya, kalau engkau mendengarkan perintah Tuhan hari ini dengan setia katanya, amin, Tuhan jamin engkau akan jadi kepala. Benar Bapak Ibu. Nah, masalahnya selama ini orang pakai ayat ini mengklaim Tuhan agar dia jadi pemimpin, pejabat, kepala bagian di kantornya. Nah, banyak orang salah di sana, sementara dia sendiri tidak membawa dampak. Enggak mungkin bisa jadi kepala. Orang yang akan jadi kepala dimanapun dia berada, mau di perusahaan, di kantor, dimanapun itu, kalau dia selalu membawa dampak, memang sudah ada ciri-cirinya jadi pemimpin, kemungkinan besar atasan yang di atas lagi akan memilih dia untuk memimpin, untuk meminta dia memimpin bawahannya. Itu betul. Tapi bagaimana mungkin dia bisa diangkat jadi pemimpin kalau dia tidak mau belajar berpikir seperti firman Tuhan hari ini. Harus membawa dampak dimanapun dia berada. Mulai dari level terendah, mulai dari level sedang, selalu dia bawa dampak. Amin. Itu yang namanya pemimpin jadi kepala. Sekalipun belum dilantik jadi kepala bagian, sekalipun belum dilantik jadi manajer, sekalipun belum dilantik jadi personalia, amin, sekalipun belum dilantik jadi direktur, tapi di dalam konsep hidupnya dia sudah jadi kepala Bapak Ibu. Orang-orang yang di sekitar dia merasa setiap kali ada orang ini, pasti saya on fire, pasti saya semangat.
Amin. Kalau ada orang ini yang diberkati Tuhan ini, yang Tuhan tentukan jadi kepala ini, setiap kali ada dia, amin, produksi dari pabrik lancar semuanya. Karena semua karyawan itu tersupport, amin. Lihat wajahnya saja, semangat Bapak Ibu. Kadangkala orang yang diberkati Tuhan jadi kepala itu, belum lagi dia berbicara, belum lagi dia memerintah untuk melakukan sesuatu, orang sudah suka dengan dia. Amin. Karena apa? Karena dia memang punya wibawa untuk membawa berkat Bapak Ibu dimanapun dia berada. Dia selalu kapanpun, anytime, amin, dimanapun dia ketemu sama orang, dia selalu membawa impartasi atau mengempartasikan berkat-berkat kepada banyak orang. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Tunjukkan kepada dunia, dimanapun kita berada, kita selalu memberikan dampak. Orang-orang yang lagi dalam tertekan, orang-orang yang lagi lemah, orang-orang yang lagi putus asa, ketemu sama kita terhibur. Nah, itu ciri-ciri pemimpin Bapak Ibu, itu ciri-ciri kepala. Jadi orang selalu merindukan kita, di mana tante itu, di mana om itu, di mana bapak itu. Haleluya. Kalau ada dia pasti semangat kita. Kalau ada dia kita pasti on fire. Kalau ada dia kita pasti akan mengalami sesuatu yang lebih. Itu ciri-ciri orang Bapak Ibu, amin, yang akan jadi pemimpin atau jadi kepala. Bukan karena dasar memerintah dan jabatan, bukan Bapak Ibu, bukan. Karena dia merasa bahwa hidupnya itu berdampak bagi banyak orang. Amin. Berdampak bagi banyak orang. Sekali lagi, status ekonomi tidak menjadi jaminan untuk kita masuk standar itu. Tetapi dari dalam hati kita memang sudah dinyatakan seperti itu. Ada kerinduan bahwa dimanapun aku berada, aku harus jadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu yang jadi kepala Bapak Ibu. Amin. Makanya tadi saya katakan di awal tadi bahwa usia yang lanjut tidak menghalangi kita untuk berkarya. Amin. Apalagi kalau ini memang kesannya bagi orang-orang yang usia, ya. Haleluya. Dan Bapak Ibu punya pengalaman yang banyak. Amin. Pengalaman-pengalaman itu dibutuhkan sama orang-orang muda. Di kaum-kaum ibu lah contohnya. Saya terlalu sempit kalau saya membuat satu ukuran orang-orang yang sudah manula. Tidak, ya. Anggap aja ini di kaum ibu lah. Nah, jadi jangan pikir atau jangan taruh standar di hatimu, pastor aku sudah tua. Jangan Bapak Ibu. Amin. Bisa jadi orang-orang yang muda itu pun membutuhkan pengalaman-pengalaman rohani, dan mereka rindu mendengarkan solusi-solusi yang mereka sedang hadapi. Haleluya. Amin. Dari mana mereka dapat pengajaran itu kalau tidak dari orang-orang yang sudah berpengalaman? Jadi jangan anggap enteng dengan usia yang tua Bapak Ibu. Mereka masih membutuhkan hal itu. Orang-orang yang sedang berputus asa, orang-orang yang sedang berjalan ke tiang gantungan. Amin. Orang-orang yang sedang mungkin mengalami kehancuran dalam rumah tangganya, dia butuh namanya nasihat, dia butuh bimbingan, dia butuh yang namanya pengertian dan pengetahuan Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Haleluya. Amin. Bahkan ini pun akan terjadi tidak harus karena keadaanmu fun-fun saja. Tidak Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berpikir, aku juga lagi punya masalah pastor. Bagaimana mungkin saya jadi kepala? Saat ini saya lagi ekor karena saya lagi down. Tidak Bapak Ibu. Sekali lagi, usia tidak menghalangi engkau untuk berkarya. Bahkan situasi keadaanmu pun tidak bisa menghalangi engkau untuk menjadi seorang kepala Bapak Ibu. Sekalipun masalah engkau hadapi, sekalipun rumah tanggamu sedang menghadapi persoalan, tetap kalau engkau orang yang mendengarkan perintah Tuhan, amin, maka engkau akan tetap Tuhan bawa untuk jadi kepala, bukan ekor. Nah itu Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mau di dalam hidup kita, akan Tuhan kirimkan orang-orang, amin,
yang lebih berat hidupnya daripada kita, sehingga kita menangis, Tuhan ternyata ada lagi orang yang lebih susah dari saya, ada lagi orang yang lebih kredit dari saya, ada lagi ternyata orang yang Tuhan, ya menurut saya sudah berat beban saya, ternyata ada orang yang lebih parah lagi Tuhan. Haleluya. Maka di sana Bapak Ibu akan membawa pengaruh, amin, bukan pengaruh negatif, ya. Jangan juga Bapak Ibu ketika ketemu sama orang itu, lalu Bapak Ibu membawa pengaruh negatif. Ada yang begitu, ya, yang bukan mental pemimpin tapi mental ekor. Sudah tahu dia Bapak Ibu, amin, dia memang lagi nggak enak badan atau sakit, bahwa Tuhan mau pakai dia jadi kepala ini, dan jujur tentang Tuhan. Lalu ada lagi datang orang yang lebih sakit. Ya, mungkin dia lagi sakit kepala, tapi yang datang ini mungkin bukan sakit kepala lagi, ada sakit penyakit lagi yang lebih parah. Tapi orang yang tidak punya mental pemimpin, itu dia bilang begini, wah sama kita, sama-sama punya masalah, udahlah kita diam aja. Nah itu nggak terjadi apa-apa. Tapi orang yang punya mental kepala, mental pemimpin dan bukan ekor, sekalipun dia ada masalah, itu dia abaikan dulu. Ketika dia lihat orang lagi cerita, lagi sharing, lagi mengeluh, kita tetap bilang, tetap semangat ibu, tetap semangat tante. Tuhan Yesus penolong kita, maju terus. Nah itu ciri-ciri orang jadi kepala Bapak Ibu. Tidak gampang mengeluh sekalipun dia punya masalah. Amin. Tidak gampang mengeluh. Nah kalau bukan kepala Bapak Ibu, sekalipun masalahnya lebih ringan, sama kita. Kadang-kadang ngukur lebih tinggi dia. Kan ada orang begitu. Kamu contoh nih ya, sorry saya kasih contoh nih. Kita lagi ngobrol-ngobrol tentang cek darah. Sama-sama punya masalah kolesterol, asam urat, tapi orang bangga sepertinya menceritakan lebih lagi. Tanya sama temannya, kamu cek darah sudah, asam uratmu berapa? Mungkin dia bilang misalnya ini 5, kalah saya 7. Bangga lagi Bapak Ibu. Udah dalam masalah dia bangga lagi ceritakan yang lebih parah. Harusnya kalau dia bilang 5, saya 7, diam aja, nggak usah ceritakan 7, 5, puji Tuhan ya. Tapi tunjukkan bahwa kita punya wibawa. Sekalipun kita mungkin lebih parah dari penyakitnya, kita sudah 7 Bapak Ibu. Amin. Tapi kita tenang di sini. Kebanyakan anak Tuhan nggak seperti itu. Ketika kita tahu orang 5, 5 ya iya. Tapi saya lebih parah lagi 7. Bangga Bapak Ibu. Nah ini, amin. Kalau kita menjatuhkan mental kita, menjatuhkan iman kita, bagaimana orang bisa percaya? Inang Nurita si jabat ketawa dia, iya benar ya, benar. Jadi jangan Bapak Ibu, jangan malah kita menjatuhkan diri kita, maka kita nggak jadi kepala, ya. Nah kita harus sadari ini. Jadi dengan cara seperti itu, mau nggak mau kita terus meminta pertolongan Tuhan. Mau nggak mau kita terus harus mengisi iman kita agar semua orang-orang yang di sekitar kita itu, amin, menantikan sesuatu baik pengajaran, nasihat ataupun wibawa ilahi itu untuk kita impartasikan ke bawah. Itu yang namanya kepala. Haleluya. Coba kita lihat dulu ya, ada satu kisah Bapak Ibu. Ada satu kisah, amin, dari ceritanya Raja Daud. Yuk kita baca ya. Haleluya. Tertulis dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Ini ceritanya Daud yang sudah ditentukan jadi raja tapi belum dilantik dia Bapak Ibu. Sudah diurapi maksudnya, tapi belum dikukuhkan secara kerajaan. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-22. Haleluya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Oke, Ibu Dormauli sudah tulis ya. Thank you banget. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5 dan juga Mama Wiwin. Iya, dan juga Hedis, bukan 1 Samuel ya. 1 Samuel ya. Mbak Ibu Sri Haryatun. Oke, 4 orang sudah cukup. Mari perhatikan Alkitabnya ya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama, ini tadi saya sudah katakan ini cerita tentang Raja Daud. Tapi ini sebelum jadi raja Bapak Ibu ya. Lalu Daud pergi dari sana,
dan melarikan diri ke gua Adulam. Nah, ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Bapak Ibu tahu kenapa Raja Daud sampai lari kocar-kacir? Karena dikejar-kejar sama Raja Saul, Bapak Ibu. Raja Saul ingin membunuh Daud karena Daud ini akan menggantikan jabatannya menjadi raja. Saul gak terima, Bapak Ibu. Amin. Karena secara diam-diam Allah telah menentukan Daud ini menjadi raja sekalipun belum ada pengumuman di istana atau di kerajaan Israel. Nah, roh Tuhan meliputi Samuel, nabi Tuhan itu, lalu pergi ke rumah Isai dan memberkati Daud di sana dan dikukuhkan, diurapi jadi raja. Dan firman Tuhan berkata, mulai hari itu berkuasalah roh Allah atas Daud. Amin. Sekalipun secara jubah kerajaan Daud belum memakainya, tapi di hadapan Tuhan Daud itu sudah jadi raja atas Israel. Saul tidak terima ketika dia mendengarkan keputusan itu. Amin. Lalu Saul mencoba bagaimana caranya untuk membinasakan, membunuh Daud. Dikejar-kejar, Bapak Ibu. Daud lari terpontang-panting, dia sembunyi di gunung-gunung, dia sembunyi di bukit-bukit, dia keluar dari rumahnya, Bapak Ibu. Bahkan keluarganya pun diancam, haleluya. Padahal saudara-saudaranya Daud ini ya termasuk prajurit-prajurit kerajaan daripada Saul. Tapi seperti itulah kisahnya. Lalu Daud menyelamatkan diri. Dia tidak menyerang Saul, tapi karena dia sudah ditentukan dikukuhkan jadi raja, Saul akhirnya iri hati. Ini dia Bapak Ibu ya. Dari sini pun kita belajar. Ya, orang yang tidak bisa menerima orang lain diberkati, orang yang tidak bisa menerima kalau orang lain lebih diberkati dari kita, maka orang itu adalah orang yang iri hati. Orang yang iri hati itu akan menyebabkan kejahatan, jatuh dalam pembunuhan. Sengaja atau tidak sengaja, Bapak Ibu. Ketika kita iri hati kepada orang yang lebih diberkati dari kita, ketika kita iri hati ketika kita melihat bahwa orang yang sepertinya tidak layak untuk diberkati, tapi Tuhan pilih orang itu seperti Daud, maka kita itu sudah jahat di mata Tuhan. Oke, jadi Daud ini karena dia dikejar-kejar, dia ingin menyelamatkan diri, Bapak Ibu, dia lari ke gua Adulam. Amin. Nah, ternyata setelah dia masuk di gua Adulam, amin, itu gua persembunyian, Bapak Ibu, khusus orang-orang yang pelarian. Amin. Daud bersembunyi di sana. Kita baca terus, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Daud itu lagi dalam kesukaran, Bapak Ibu. Daud itu lagi dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud itu lagi terintimidasi dia. Daud itu lagi sesak dadanya. Amin. Daud itu lagi panik, Daud itu lagi ketakutan, gemeteran. Bagaimana seorang raja dengan pengawal-pengawalnya, amin, menganggap Daud itu buronan, Bapak Ibu. Ngeri nggak itu? Ya, orang-orang yang dicari, haleluya. Di sekeliling kampung semuanya dicari, diperiksa, di sweeping untuk menemukan Raja Daud. Raja Daud itu karena dia orang yang diurapi Tuhan, karena dia orang yang hidupnya di padang belantara, dia masuk keluar masuk hutan, Bapak Ibu, untuk melarikan diri dari Saul. Haleluya. Dan Tuhan memimpin dia, Bapak Ibu, memimpin dia karena rencana Tuhan harus digenapi. Karena Daud sudah ditentukan jadi raja, tidak mungkin dia akan mati. Itu pegang, Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah tentukan dia jadi raja, maka rencana Tuhan harus digenapi, nggak mungkin dia mati. Sekalipun Saul sudah kerahkan semuanya, pasukan-pasukannya untuk tangkap Daud, tapi Daud diselamatkan sama Tuhan. Nah, ketika dia masuk di gua Adulam itu, ternyata di dalam gua Adulam itu, amin, ditemukannya juga orang-orang yang bersembunyi di sana, orang-orang yang punya masalah, Bapak Ibu. Orang-orang stres, orang-orang depresi,
Orang-orang yang sudah ditolak, orang-orang yang sakit, mungkin dianggap najis, mereka sembunyi di gua itu. Bayangkan seorang calon raja, amin, seorang calon pemimpin yang dikejar-kejar sama raja yang lalim itu, dia sembunyi di gua Adulam, dia ketemu sama orang-orang yang gak waras di dalam gua itu. Haleluya, amin. Dia ketemu sama orang-orang yang sakit, tertindis, tertindas. Haleluya. Tapi Daud yang sudah ditentukan jadi kepala, Bapak Ibu, bukan hanya karena jadi raja, tapi di dalam jiwanya, di dalam soulnya itu, dia tetap jadi pemimpin di sana, Bapak Ibu. Haleluya. Sama seperti Yusuf juga seperti itu. Yusuf sekalipun sudah dijual jadi budak, amin. Ketika dia dibeli sama Potifar, di rumah Potifar dia jadi pemimpin. Potifar memberikan otoritas kepada Yusuf untuk mengendalikan ekonomi di dalam rumahnya. Tetapi jangan coba-coba engkau mengurus istriku, kata Potifar. Yusuf setia. Sekalipun dia difitnah sama istri Potifar, dimasukkan ke penjara, tetap di penjara itu Yusuf jadi pemimpin. Kepala penjara itu memilih dia untuk mengawasi semua narapidana di dalam. Karena Yusuf itu punya mental pemimpin, Bapak Ibu. Amin. Di tengah-tengah yang namanya narapidana, di tengah-tengah orang yang terhukum di penjara itu, Yusuf tampil, Bapak Ibu. Tampilnya kenapa? Bukan perintah-perintah, tapi ketika narapidana itu sakit, Yusuf rawat. Amin. Ketika narapidana itu sudah frustasi, stres, dia nggak bisa makan, Yusuf hibur. Sama juga seperti Raja Daud di Gua Adulam itu, dia orang-orang yang dikejar-kejar, dia orang yang lagi keringat dingin, dia orang yang lagi depresi, Bapak Ibu. Masuk di gua untuk menyelamatkan diri, ketemu lagi sama orang-orang yang tertindas di sana. Dia bilang, oh my God, OMG, gimana nasibku ini? Kenapa saya ketemu sama orang-orang yang begini? Haleluya. Tapi Daud nggak mati kutu, Bapak Ibu. Justru di tengah-tengah orang-orang yang lagi tertindas, diangkat Tuhan, dia jadi pemimpin, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Peduli. Bagaimana caranya? Pengertian. Bagaimana caranya? Mengasihi. Haleluya. Nah, orang-orang yang di dalam penjara itu kita lihat ya. Orang-orang yang di Gua Adulam. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dalam kesukaran. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, widih majang. Amin. Haleluya. Orang-orang yang bersembunyi di gua itu orang-orang yang lagi dalam kesukaran, dikejar-kejar sama si piutang yang memiutangi, Bapak Ibu. Bayangkan, tentunya kan mereka itu butuh uang. Daud tidak punya uang untuk kasih tolong mereka. Amin. Daud gak kasih solusi, ini saya punya uang, karena dia seorang gembala. Dia gak bawa uang ketika dikejar-kejar sama Saul. Dia gak punya deposito, dia gak punya rekening. Tapi yang dia jumpai orang yang punya utang. Mereka lagi stres, ketakutan. Mungkin keluarganya sudah banyak yang dibantai. Mereka sembunyi di gua-gua. Rumah mereka dijarah. Tapi ketika ketemu sama Raja Daud di Gua Adulam, Bapak Ibu, mereka terhibur. Kenapa? Daud memotivasi mereka. Daud mengajari mereka tentang rahasia hidup. Amin. Daud memberikan jalan-jalan yang namanya pengajaran di tengah-tengah mereka lagi tertekan. Dan lalu Daud memberikan informasi kepada mereka, memberikan harapan kepada mereka, sehingga orang-orang di Gua Adulam itu mereka bangkit dari ketertekanan, mereka bangkit dari tindisan pikiran, mereka keluar dari zona semua yang membuat mereka sedih dan berduka. Haleluya. Dan akhirnya semua orang yang bersembunyi di Gua Adulam itu, amin, dipulihkan sama Raja Daud. Hebat nggak itu, Bapak Ibu? Bagaimana cara pemulihannya, Pastor Daud? Bisa saja mereka di sana sudah sakit-sakitan, Daud doakan karena Daud itu diurapi. Karena Saul pernah kerasukan setan, amin. Lalu Saul minta tolong sama anaknya untuk panggil Daud, karena anaknya itu tahu bahwa Daud ini pemuji Tuhan. Lalu Daud diundang ke istana raja, lalu Daud memainkan kecapi, Bapak Ibu. Ketika Daud memainkan kecapi, maka setan yang ada di dalam Saul itu pun keluar, Bapak Ibu. Orang-orang tahu. Amin. Makanya Yesus itu disebut anak Daud. Daud itu bukan sekadar jadi raja, Bapak Ibu, tapi Daud itu diurapi.
Kata diurapi bukan sekedar mau jadi raja, tapi setan-setan pun, Daud itu peperangan dalam setan juga. Dengan kecapinya itu dia usir setan, Bapak Ibu. Kalau Pastor Daud masih tengking-tengking, suara udah habis. Tapi Daud nggak usah tengking-tengking, cuman main alat musik saja, Bapak Ibu. Setan itu keluar dari Saul. Dan saya mau bilang, setan yang bercokol di kepalanya Saul itu bukan setan kelas bawah, itu setan level raja-raja, Bapak Ibu. Amin. Ada setan itu ada level-levelnya. Ada setan level tukang beca, ada setan level tukang ojek, ada setan level pejabat, ada setan level yang namanya macam-macam. Tapi ini setan yang bercokol di kepalanya Saul, itu setan level raja-raja, Bapak Ibu. Itu bukan setan krocoy-krocoy, bukan. Haleluya. Makanya tingkat setan-setan itu ada penguasa-penguasa. Amin. Apalagi penghulu-penghulu. Apalagi ada banyak lagi tingkatan-tingkatannya, Bapak Ibu. Haleluya. Setan apa yang paling jahat, Pastor? Wah, itu dia, setan yang nggak mau diperintah itu. Haleluya. Ya, setan yang bercokol di kepala Saul itu setan level raja. Itu ditengking sama Daud dengan alat musik, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kalau setan level raja aja takut sama Raja Daud, apalagi setan-setan level utang-utang piutang. Setan level-level petani yang miskin. Amin. Setan-setan yang bikin sakit kepala, yang membuat orang-orang sembunyi, frustasi, stres. Buat Daud kecil ngusir setan-setan itu, Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang jadi kepala itu seperti ini, Bapak Ibu. Dimanapun dia bersembunyi, tetap aja Tuhan suruh dia jadi berkat. Dimana dia pergi, mau dia lari dari kenyataan Tuhan pun, di sana pun Tuhan akan desak orang ini untuk jadi berkat dimanapun dia berada. Itulah ciri-ciri orang yang jadi kepala. Paham ya maksudnya ya? Mau kemanapun Bapak Ibu lari menyembunyikan diri untuk tidak berkarya di hadapan Tuhan, Tuhan tetap desak Bapak Ibu untuk jadi berkat. Tuhan kirimkan orang-orang yang lebih rendah, lebih lemah daripada hidupmu, sampai engkau itu berbelas kasihan, sampai Bapak Ibu berdoa gini, Tuhan mampukan aku untuk jadi berkat di tempat ini. Tuhan pakai hidupku Tuhan untuk jadi roti yang terpecah-pecah. Haleluya. Amin. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan jangan matikan kasih karunia itu di dalam hidupmu. Sekali lagi, umur tidak bisa menghalangi engkau untuk berkarya. Statusmu pun tidak bisa menghalangi engkau untuk tidak jadi kepala. Amin. Dimanapun engkau berada, kalau engkau memang benar-benar ditentukan jadi kepala dan bukan ekor, maka engkau itu akan membawa pengaruh yang besar dimanapun engkau untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jangan anggap rendah dirimu. Lihat penebusmu. Kalau raja di atas segala raja sampai turun dari singgasananya di surga ke bumi ini hanya untuk menyelamatkan dirimu, hanya untuk menebus engkau, itu artinya engkau orang yang paling berharga. Enggak ada yang bisa ukur dirimu, enggak ada. Haleluya. Cuman kitanya sendiri yang kadang-kadang menjatuhkan mental kita. Aku ini bukan orang sekolah, pastor. Kadang-kadang begitu ya. Aku ini bukan orang kaya, pastor. Aku ini bukan orang yang berada, pastor. Haleluya. Makanya Tuhan itu nggak suka dengan orang yang penakut. Kitab Wahyu pasal terakhir berkata, orang-orang penakut tidak akan masuk kerajaan surga. Kenapa Bapak Ibu? Orang-orang yang penakut itu adalah orang-orang yang nggak mau dipakai Tuhan, itu penakut. Disuruh jalan nggak mau jalan. Amin. Disuruh maju nggak mau maju. Disuruh pergi nggak mau pergi. Itu penakut Bapak Ibu. Kitab Wahyu Bapak Ibu baca di pasal terakhir. Orang-orang penakut nggak bisa masuk kerajaan surga. Haleluya. Ya. Justru orang-orang penakut inilah yang membunuh karakter Allah, yang membunuh rencana Allah, itu orang penakut. Iblis datang memberikan ketakutan Bapak Ibu, tapi Yesus datang untuk memberikan yang namanya damai sejahtera. Haleluya. Maunya iblis kita itu takut terus takut. Amin. Takut terus. Takut gagal, takut maju, takut gak didengerin, takut gak sukses, takut malu-maluin. Haleluya.
amin, untuk melakukan sesuatu yang salah bukan kejahatan, wajar karena orang lagi belajar. Tapi kalau engkau disuruh Tuhan di situ, amin, membawa dampak, membawa apinya Tuhan di situ, Tuhan bertanggung jawab untuk memperlengkapi Bapak Ibu menjadi berkat di situ. Makanya Yeremia berdoa kepada Tuhan ketika dia dipilih untuk jadi hambanya, jadi nabinya. Yeremia bilang begini, Tuhan, aku ini masih muda, aku tidak tahu berkata-kata apa. Tetapi Allah berkata, jangan ada seorang pun yang mengatakan engkau muda, sebab aku akan memberikan hikmat, roh hikmat di dalam perkataanmu. Haleluya. Wow. Amen, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang harusnya kita hidupi. Jadi jangan sampai salah. Daud, ya, ambil hikmahnya di sini. Daud orang yang lagi terbirit-birit, orang yang lagi tertekan, terintimidasi. Dia juga lagi dalam ketakutan. Sampai di kitab Mazmur dia tulis, Tuhan, ya, dia ceritakan, buah pinggangku sakit, aku cemas dan gak bisa tidur, air mataku membasahi tempat tidurku. Kenapa? Aku tidak berbuat jahat, tapi aku dikejar-kejar seperti musuh, katanya. Oh, Daud itu stres, Bapak Ibu. Nggak ada dosanya, nggak ada kesalahannya. Tuhan yang memilih dia. Samuel yang datang ke rumahnya untuk ngurapi dia jadi raja, dan dia nggak pernah bikin kejahatan, tapi dia diburu seperti binatang yang akan dibunuh, Bapak Ibu. Haleluya. Menjadi buronan. Oh, itu ngeri kalau kita ilustrasikan dalam hidup kita. Kita dikejar-kejar padahal kita tidak bikin dosa, tidak bikin salah. Itu yang dialami Daud. Sampai dia lari ke gua Adulam. Di sana ketemu dengan orang-orang yang tertolak, di sana dia ketemu dengan orang-orang yang tertindas, di sana dia ketemu sama orang-orang yang terintimidasi. Mungkin kalau kita seperti dia, kita bilang, ah Tuhan, mendingan saya habis napas aja Tuhan. Tapi Daud, Bapak Ibu, dia tahu kehendak Tuhan. Sebelum dia jadi raja memimpin orang banyak, awalnya dia memimpin domba-domba kecil punya bapaknya. Kedua, Tuhan kasih dia pelatihan di gua Adulam. Dia cetak, Bapak Ibu, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang tidak dianggap menjadi orang-orang hebat di dalam gua Adulam itu. Haleluya. Itu Daud, Bapak Ibu. Ketemu orang-orang rusak, jadi benar sama dia. Ketemu orang-orang yang sudah hancur-hancuran, jadi hebat di tangan dia. Ketemu orang-orang yang sudah nggak punya harga diri, jadi orang yang berharga di hadapannya dia. Itu ciri-ciri orang yang jadi kepala, Bapak Ibu. Ketemu orang yang lagi remuk hati, ketemu orang yang lagi stres, ketemu orang yang frustasi, ketemu orang yang hampir putus asa mau bunuh diri, ketemu orang-orang yang mungkin sudah hancur-hancuran, ketemu sama Bapak Ibu semuanya dirubah, Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Jadi jangan bunuh karakter ilahi di dalam hidupmu. Jangan bunuh, jangan tiadakan. Bilang sama dirimu, oh hari ini aku harus bangkit, hari ini aku harus bangun. Ternyata usia tua itu tidak bisa mematahkan semangat saya untuk jadi kepala. Haleluya. Amin. Sama seperti tadi saya ulang-ulang, Bapak Ibu, arloji tua itu tidak punya harga kalau dia disandingkan dengan jam-jam merek branded yang baru. Nggak ada harganya dia, bahkan dianggap sampah, nggak ada gunanya. Siapa yang mau pakai kamu, nggak akan ada harganya. Tapi ketika arloji tua itu, amin, disandingkan dengan yang namanya arloji-arloji yang setara dengan dia, dia punya nilai yang sangat berharga. Apalagi brandednya memang ini branded ternama, Bapak Ibu. Di situ dia dihormati. Haleluya. Saya mau bilang, semua kita kalau sadar tentang kehidupan seperti ini, saya pastikan Bapak Ibu akan berdampak, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap enteng dengan kawanan kecil. Sekali lagi, jangan anggap enteng dengan kawanan kecil. Justru di kawanan kecil itulah Tuhan tempatkan engkau menjadi orang yang berdampak, Bapak Ibu. Kalau engkau masuk di kawanan yang besar, engkau nggak jadi apa-apa. Engkau cuma hanya jadi penikmat, bahkan menjadi orang yang malas-malasan saja yang mau dilayani. Saya mau bilang, kebangkitan mujizat terjadi itu ketika orang bergerak maju untuk lakukan sesuatu. Kalau engkau cuma hanya kepingin didoakan, dilayani di gereja yang besar, hamba Tuhan yang hebat, Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah jadi kepala. Catat itu, nggak pernah jadi kepala. Amin. Daud juga punya masalah, tapi masalahnya dia tekan, dia bangun untuk jadi dampak bagi orang-orang yang susah. Justru di situ dia mengalami terobosan-terobosan. Ketika dia memulihkan keadaan seseorang, dia juga dipulihkan sama Tuhan. Ketika dia coba mengalirkan berkat dari surga,
hatinya dibersihkan sama Tuhan, hidupnya dipulihkan, dan dari situlah dia naik terus jadi kepala. Amin. Seorang pemimpin ketika dia mengajarkan ilmu kepada orang yang di bawah, ilmunya nggak akan habis, bertambah ilmunya lagi. Makanya orang yang memberi tidak akan kekurangan, bertambah-tambah berkat Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Makanya kalau kita tidak masuk dalam pemikiran ilahi, maka kita itu jadi dungu, jadi bodoh, nggak bisa bikin apa-apa. Maka dari situ iman kita lemah, down, turun, melorot, dan kita bisa sakit-sakitan karena terus kita berpikir masalah. Tapi ketika kita sudah bergerak maju, amin, mengurus orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita lupa dengan masalah kita. Justru disitulah kita melewati masalah kita, Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Justru disitulah kita melewati masalah kita. Kita dipulihkan sama Tuhan, amin, tanpa kita sadari. Bahkan yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu, dengar, catat baik-baik. Orang-orang yang kita rawat, kita urus, yang tadinya sampah semua, ketika mereka kita ubah dengan hikmat dan urapan Tuhan, ketika hidup mereka berubah, justru mereka akan menopang hidupmu. Kita lihat, Bapak Ibu, ya. Coba kita lihat, ya. Bagaimana orang-orang yang sudah dilayani Raja Daud ini, orang-orang yang sudah berantakan, frustasi, stres, depresi, sakit-sakitan, yang tertindis karena hutang piutang, Bapak Ibu. Haleluya. Ketika mereka dipulihkan, ketika mereka keluar dari masalah mereka, ketika mereka bangkit, Bapak Ibu, justru mereka menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Haleluya. Orang yang tadinya sudah ditolak, orang yang tadinya sudah dianggap sampah, jadi pahlawan bagi Raja Daud. Haleluya. Coba kita lihat, ya. Ayo kita buka 2 Samuel 23. Ketika Raja Daud sudah melatih mereka, membangkitkan, memotivasi mereka, sehingga mereka keluar dari zona istilahnya kesusahan mereka, Bapak Ibu. Mereka bangkit menjadi penolong, menjadi pahlawan buat Raja Daud. Haleluya. Praise the Lord. 2 Samuel 23. Ayo catat, Bapak Ibu. 2 Samuel 23. Iya, hadis sudah mencatat ya. 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17, ya. Ayat 13 sampai 17. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita dipus Tuhan, ya. Oke, semuanya sudah mencatat, puji Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ayat yang ke-13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Nah, ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang ada di Gua Adulam itu kurang lebih kalau nggak salah 400 orang, Bapak Ibu, ya. Kalau kita baca nanti di sejarahnya, ya. Tapi dari sekian banyak orang yang berkumpul di Gua Adulam yang bersembunyi dari kejaran-kejaran musuh, Bapak Ibu, ya, yang bersembunyi dari kejaran-kejaran musuh, Daud memilih mereka menjadi pembimbing-pembimbing bagi yang lain lagi. Ya, dikatakan di sini sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai, dekat Gua Adulam, amin, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Haleluya. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Jadi mereka itu bersembunyi di dalam goa, ternyata di luar itu banyak musuh, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah dikejar-kejar sama Saul dan pasukannya, dan ternyata orang Filistin itu kan musuh bebuyutan orang Israel. Nah, orang Filistin itu juga berkemah di sekitar gunung-gunung itu. Jadi mereka tuh nggak berani bergerak. Daud pun bilang sama mereka, udah jangan keluar dulu, kita di dalam. Haleluya. Nah, tapi ketika mereka sudah dipulihkan sama Daud, mereka sudah diajarin sama Daud, mereka sudah disembuhkan sama Raja Daud, haleluya, mereka itu bayar harga, Bapak Ibu. Amin. Mereka tidak jadi penakut lagi. Artinya di dalam pikiran mereka, kita sudah dipulihkan hidup kita lewat Daud datang ke sini. Kita sudah dibangkitkan hidup kita lewat Daud ketika datang ke Gua Adulam ini. Kita sudah ditolong sama Daud ini. Kita sudah dilepaskan sama Daud ini. Kita sekarang punya roh keberanian. Kita sekarang sudah kuat dan sehat. Haleluya. Coba kita baca terus, ya. Ayat 14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Haleluya. Tiba-tiba Daud itu merasakan ada sesuatu di dalam pikirannya. Dia kepingin minum dari air, dari perigi, dari sumur.
yang ada di dekat pintu gerbang Bethlehem. Lalu ketiga pahlawan itu, Bapak Ibu lihat baik-baik ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Haleluya. Mungkin bagi Daud saat itu air yang ada di perigi di pintu gerbang Bethlehem itu adalah air yang mungkin menyejukkan batinnya, yang mungkin memuaskan dahaganya, yang mungkin menjadi harapan seperti obat, Bapak Ibu, seperti obat, bukannya obat, seperti obat yang harus dia minum hari itu. Amin. Lihat, 3 orang, amin, dari orang yang diajari, dilatih oleh Daud ini, Bapak Ibu, bangkit jadi pahlawan. Mereka siap mempertaruhkan nyawanya untuk Daud, sekalipun di luar itu banyak tentara Filistin. Mereka terobos, Bapak Ibu. Mereka bayar harga. Mereka pikir kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dibimbing, kalau kita sudah dibangkitkan oleh Daud, masa kita tidak balas kebaikannya? Ayo kita keluar, kita ambil apa yang dibutuhkan oleh Daud. Mantap sekali, Bapak Ibu. Oke. Lalu ketiga, ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Daud merasa hanya gara-gara saya membutuhkan air itu, kalian sampai berani nekat mengorbankan nyawa kalian melewati musuh-musuh orang Filistin itu. Ketiga orang itu mungkin bilang begini, Daud tuanku, dibanding dengan nyawa kami, nyawamu lebih berharga karena engkau pemimpin kami. Sampai seperti itu militannya. Dibanding dengan hidup kami yang sudah sebenarnya nggak ada harganya, sampah yang sudah dikejar-kejar orang, kami sekarang dipulihkan hidup kami. Kami sekarang sudah berjalan dalam kebenaran. Amin. Kami ini nggak ada harganya dibanding engkau, jikalau engkau yang biasa, jikalau engkau yang binasa, Tuhan. Haleluya. Keren banget, Bapak Ibu. Saya mau bilang begini, singkatnya, Daud nggak pernah menganggap enteng orang-orang yang di depannya. Daud nggak pernah menilai rendah orang-orang yang mungkin sakit miskin di hadapannya. Karena ketika dia sanggup pulihkan orang itu menjadi penolong dalam hidupnya. Orang itu menjadi orang hebat di kemudian hari, yang satu kali Daud ini juga butuh pertolongan, mereka akan tolong Daud, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu juga. Amin. Kalau engkau memandang rendah orang-orang yang di bawahmu, maka engkau tidak punya kesempatan untuk diperlakukan istimewa. Tapi kalau engkau menghargai orang yang butuh ditolong, bukan hanya bicara uang, Bapak Ibu, nasihatkah, didikankah, ajarankah, doakah, segala-galanya, ketika mereka keluar dari masalah mereka, ketika mereka dipulihkan, maka mereka pasti punya nazar, mereka pasti punya janji yang tidak terucapkan. Anytime, jikalau engkau Bapak Ibu yang mengerti pengajaran ini, mereka pasti akan peduli dengan hidupmu. Haleluya. Bahkan mempertaruhkan nyawa mereka pun demi kesejahteraanmu yang engkau lakukan untuk membimbing mereka, mereka tetap akan lakukan untuk Bapak Ibu semuanya. Wow, ternyata Daud baru sadar, Tuhan kirim dia lari ke Gua Adulam, dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang dikejar-kejar piutang, orang-orang yang punya banyak masalah. Ternyata ketika dia di sana, Daud jadi berkat, Bapak Ibu. Di sanalah dia membangun satu prajurit, kawanan prajuritnya dia, yang dia latih di sana, Bapak Ibu. Dan mereka-mereka inilah penopang Raja Daud yang setia, Bapak Ibu, sampai Raja Daud jadi raja. Saya mau bilang, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan pada sore ini, kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana mungkin engkau bisa lihat perkara besar? Kadang-kadang kita mau lompat naik ke tembok, Bapak Ibu, untuk mengejar berkat-berkat itu, padahal kita tidak lewat Tuhan. Semuanya harus lewat pintu gerbang, proses. Amin. Kadang-kadang memang tidak enak, tapi kita yang nggak sadar, sebenarnya kemanapun kita diletakkan Tuhan, sebenarnya Tuhan mau jadikan kita berkat. Tapi kita langsung anggap remeh, aduh di gereja ini nggak ada apa-apanya, WL-nya apalagi. Sebenarnya Tuhan kirim Bapak Ibu ke sana, biar Bapak Ibu itu berkreasi, Bapak Ibu itu bisa manifestasikan apa yang Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu ada di kawanan yang orang hebat, Bapak Ibu orang yang paling rendah di sana. Bapak Ibu orang yang dilayani terus di sana. Bapak Ibu nggak akan jadi apa-apa. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu dikirim Tuhan, amin, di kawanan yang kecil, kawanan yang lemah, lalu Bapak Ibu berdampak di situ, maka Bapak Ibu akan jadi pemimpin secara otomatis. Nggak usah promo-promo.
Nggak usah banyak-banyak koar-koar. Amin. Cukup bertindak saja di situ. Lakukan yang baik, maka Tuhan sendiri yang akan declare dan engkau diurapi karena mereka butuh Bapak Ibu di situ. Jadi kebutuhan rohmu, kebutuhan pengurapanmu, kebutuhan kuasa di dalam dirimu untuk menopang dan mendukung mereka, mendoakan mereka, pasti Tuhan kasih. Nggak mungkin enggak. Sama juga di gereja-gereja yang besar, karena di sana orang-orang hebat, orang-orang kuat di sana, lalu mereka membutuhkan pemimpin yang lebih kuat dari mereka. Amin. Yang lebih gagah, yang lebih cekatan. Haleluya. Tapi kalau kita sudah tahu umur kita banyak, Bapak Ibu, kita masuk di kawanan seperti itu, maka kita menjadi orang penikmat saja. Perlahan-lahan kita loyo dan tidak ada aktivitas. Tubuh yang tidak digerakkan, tubuh yang tidak dilatih, otot-otot kita mengecil, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita nggak pernah bergerak sama sekali, nggak pernah jalan sama sekali, maka kaki kita kecil. Bahkan lama-lama kita nggak bisa mengangkat badan kita. Ini serius, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau rajin berjalan, amin, sekalipun usiamu sudah tua, dipastikan engkau tetap sanggup untuk membawa tubuh kita ini kemanapun kita mau. Jadi kalau kita sudah berpikir bahwa kita tinggal tenang, santai, dilayani terus, maka semakin kecil lah, amin, semakin menciut kita. Jadi bagaimana caranya Pastor Daud? Come on, wake up, bangkit. Di mana Bapak Ibu bisa berbuah, di mana Bapak Ibu bisa berkreasi, di mana Bapak Ibu bisa bermanfaat, di mana Bapak Ibu bisa menjadi berkat. Amin. Lakukan di situ. Tidak harus mimpi muluk-muluk, tidak harus menghayal tinggi-tinggi. Di mana Bapak Ibu bisa berdampak. Amin. Di sanalah Tuhan jadikan Bapak Ibu menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Semoga pengajaran pagi hari ini menginspirasi kita agar kita tidak down tapi tetap semangat dan menjadi berkat Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat Tuhan akan mengalir bagi orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung juga dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan bagi anak-anak kerajaan-Nya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.